Yeay, Shalom Gloyut. Woo! Wow, keren. Haleluya. Mantap. Kita siapkan ibadah kita pada kesempatan sore malam hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan siang, sore, malam hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk campur tangan Tuhan, untuk kasih Tuhan yang begitu luar biasa, sampai kami boleh hampir melewati di bulan ini Tuhan, di awal tahun. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami yakini tangan Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Dan pada kesempatan siang malam hari ini Tuhan, kami ingin membawa tubuh jiwa roh kami Tuhan untuk menyembah Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan. Biarlah namamu disenangkan Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Memberkati ibadah kami Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, yang ambil alih Tuhan bubur mulutnya Tuhan, bibir mulutnya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami siap memuji memuliakan nama Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Woo! Teman-teman semua siap memuji Tuhan, amin. Siap memuji Tuhan, amin. Come on guys. Yay, let's go. Woo! Hey, sama-sama kita bangkit berdiri yuk semuanya, come on. Yay. Hey. Sama-sama katakan, kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, ku menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, come on. Mari kita semua, yeah. Pilihan
menyaksikan Glow TV teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Kita siapkan hati kita untuk masuk lebih dalam menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan beri buat kami. Ini setiap kami Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku memujamu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Sama-sama kita katakan pujian ini. Inilah rinduku kepadamu,
Semuanya hanya bagimu ya Tuhan, di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Hampiri setiap kami Tuhan sore malam hari ini. Yes Tuhan, kami sungguh mau menyenangkan hatimu Tuhan. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Yes Tuhan, semuanya bagimu, di dalam hidupku, di setiap waktu. Amin Lord. Nyatakan jalanmu Tuhan, nyatakan jalan, oh nyatakan jalanmu. Berikan sorak-sorai yang mulia buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ini ucapan syukur berserah kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia.
Shalom semua anak-anak muda, diberkati Tuhan Yesus. Diberkati Tuhan Yesus, boleh lambaikan tangan. Ya, sebelum kita mulai share tentang firman Tuhan sama-sama, sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, mengucap syukur pada hari ini kami diberkati Tuhan Yesus, terutama kami dalam keadaan sehat. Perkenan-Mu selalu nyata atas hidup kami Tuhan. Terima kasih pada hari ini hamba berdoa. Sebelum firman yang akan kami dengar, kami minta Roh Kudus-Mu selalu di atas kami, mengajarkan kami, memberikan kami pengertian akan firman-Mu, sehingga firman yang kami dengar boleh tertanam dalam hati kami, dan boleh bertumbuh subur, dan menghasilkan buah yang baik Tuhan dalam tingkah laku kami. Terutama Engkau selalu berkenan atas kami. Urapi hamba-Mu yang gak ada apa-apanya ini Tuhan, urapi firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, senang sekali saya diberikan kesempatan kembali, walaupun kita sekarang secara online, kita nggak bisa bertatap muka secara langsung, tapi saya percaya hadirat dan kuasa Roh Kudus yang dahsyat terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Ya, saya diberikan tema My Gain His Glory. Apa yang kita dapat itu untuk kemuliaan Tuhan. Simpelnya seperti itu. Hidup kita, dalam setiap aspek hidup kita, intinya cuma satu: berkenan bagi Tuhan atau tidak. Apapun keberhasilan kita, apapun impian kita nanti yang sudah tercapai, itu ada kontribusinya dengan Roh Kudus atau ada hubungannya gak dengan kemuliaan Tuhan. Biar pada hari ini kita boleh belajar bersama-sama. Saya dikasih ayat, yaitu Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Yang percaya katakan amin. Ayat ini meremah sekali. Waktu saya dikasih ayat ini juga, ini salah satu ayat favorit saya. Supaya apa? Ayat ini benar-benar menguatkan saya di saat saya mau melakukan sesuatu, tapi ada satu sisi, ada satu momen saya seakan-akan mulai males. Mulai ada sesuatu yang bertentangan. Mulai tidak ada yang mendukung apa yang saya lakukan. Sehingga yang awalnya semangat mulai loyo, mulai malas, mulai gak semangat lagi untuk melangkah, melakukan hal itu. Tapi di ayat ini dikatakan apapun juga, artinya semua yang kita perbuat, perbuatlah dengan segenap hati kita, yaitu apa? Passion kita. Kita harus berbuat segala sesuatu, apa yang kita lakukan itu dari hati kita. Bukan hanya itu, dikatakan perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat ini jelas mengatakan kalau hidup kita bukan tergantung apa kata manusia. Manusia pasti mengecewakan, itu otomatis. Siapapun itu, mau hamba Tuhan sekalipun, pasti akan bisa membuat kita kecewa. Tapi kalau kita semua lakukan untuk Tuhan, ada semangat yang baru, ada kekuatan yang baru. Dan saya berdoa pada hari ini, apapun yang kamu melakukan, perbuatlah untuk Tuhan. Dan saya percaya kalau kita melakukannya dengan segenap hati kita melakukannya untuk Tuhan, segala sesuatu akan mendatangkan keberhasilan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Sebenarnya ayat ini mudahnya, simpelnya, merubah paradigma kita, merubah cara lihat, cara fokus kita. Mungkin selama ini tuh kita berjuang keras, melakukan sesuatu yang terbaik untuk satu hal, yaitu apa? Pujian manusia. Engkau berkorban habis-habisan, engkau jerih payah untuk melakukan hal itu, untuk mendapatkan itu. Dan saat engkau mendapatkannya, yang kau nanti cuma satu: pujian dari manusia.
Masalahnya, kalau sudah jerih payah kita lakukan, banyak pengorbanan kita lakukan, dan kita mendapatkan, tapi pada akhirnya kita tidak mendapat pujian, malah kita mendapat cacian, malah kita dapat hinaan, pastilah kekecewaan yang akan kita dapat. Dan kalau hati kita kecewa, percayalah, hidup kita semakin gak benar. Hidup kita gak akan mendatangkan damai sejahtera. Ngomel terus, kecewa terus, sakit hati terus. Sehingga janji Tuhan itu masa depan penuh dengan pengharapan, dengan damai sejahtera itu gak terjadi dalam kehidupan kita. Kalau paradigma kita rubah, apa yang kita lakukan itu semuanya untuk Tuhan. Percayalah, Tuhan mampu melakukan semua hal yang menurut manusia gak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan semua mungkin. Apapun yang menjadi harapanmu, impianmu saat ini, berjuanglah, gapailah, jalan bersama dengan Tuhan akan mendatangkan keberhasilan demi keberhasilan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Pernah gak sih kita sadar kalau kita ini punya kesalahan, punya kelemahan, terlepas dari siapa yang menyadarkan kita? Mungkin kita sadar kalau ada yang mengingatkan, atau mungkin kita sadar juga dengan sendirinya kita sadar. Contoh, mungkin dalam satu hubungan pacaran, mungkin kita sadar sebagai banyak kelemahan. Contoh dari saya pihak pria paling nggak jauh dari apa sih pacaran itu, tukang bohong, pemarah, posesif, dan lain-lain lah, tau lah. Tapi kita nggak sadar. Kita mulai sadar saat ada momen, yaitu kata putus. Aku mau putus deh sama kamu. Kenapa? Karena kamu terlalu posesif, karena kamu terlalu emosian, karena kamu dan lain-lain. Akhirnya membuat kita sadar, dan secepat itu kita berpikir, maafin aku, jangan putusin aku janji gak akan gitu lagi, aku janji akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, masalahnya, yakin bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau fokus kita berubah untuk pasangan kita, terus saat kita sudah mulai berubah, ternyata kita dapat feedback yang kurang baik. Ternyata pasangan kita bilang, kamu masih sama aja kayak dulu, kamu gak bisa berubah orangnya, dan lain-lain. Atau mungkin sama orang tua lagi berantem, ya maaf pak, aku mau rajin belajar lagi, kuliah mau lebih baik lagi, dan lain-lain. Tiba-tiba pada kenyataannya 2 hari, 3 hari, berapa minggu atau berapa bulan kita balik lagi menjadi pribadi yang sama. Akhirnya kita dengar kata-kata itu, kamu gak bisa berubah, kamu anak yang bla 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 bla. Wah, yang ada apa? Sakit hati, kecewa. Terus terakhirnya sering kan dengar, aku sudah berjuang demi kamu, berjuang demi hubungan. Nah, apa yang aku dapat nih? Itulah hasil yang akan kita dapat kalau kita berjuang untuk manusia. Tapi kalau kita sadar, kita mungkin emosian, kita mungkin menjadi pribadi yang kurang baik, kurang nyaman bagi sesama, dan akhirnya kita berdoa, kita minta sama Tuhan, rubah aku Tuhan. Menurut manusia tuh gak mungkin aku bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik, tapi engkau melakukannya untuk Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, pasti engkau bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Siapa yang mau berubah? Boleh angkat tangan. Gak usah manusia engkau bilang ke kiri kananmu, aku besok mau berubah, aku enggak. Minta sama Tuhan, saat ini Tuhan, aku mau berubah, rubah aku Tuhan. Nanti dengan sendirinya, kalau fokusmu dengan Tuhan, bonus yang kau dapat adalah manusia akan bilang engkau menjadi pribadi yang baik. Itu bonus, bukan fokus. Fokusmu Tuhan. Amin. Saya sering mengibaratkan gini, pertobatan itu sama seperti diet. Mungkin ada beberapa YouTube yang pernah saya sampaikan ini. Pernah kan? Tahu kan? Mungkin yang pernah menjalani diet itu susah apa gampang? Saya ini ngalamin.
Semua diet udah mau saya cobain. Mau OCD, mau apa-apa, sudah. Pada kenyataannya gagal semua. Karena apa? Saya cuma mau satu. Fokus saya supaya ada manusia, orang dekat saya bisa bicara, "Jim, kamu kurusannya sekarang?" Nah, itu letak letak garis finish saya dalam diet. Pada kenyataannya saya nggak pernah mendapatkannya. Diet itu bisa hancur atau pertobatan juga bisa hancur karena omongan manusia. Contoh, udah diet nih, udah nahan makan, susah dong. Pas apalagi ada momen dimana makanan yang kita suka ada, tapi kita saat itu masih diet dan lain-lain. Terus kita udah nahan, kita olahraga, capek dan lain-lain. Kita pas hasil yang mau kita dapat, mau denger omongan manusia, gimana bro, gue udah berubah gak begini? Ternyata yang kita denger, berubah apanya? Enggak masih sama aja. Kayaknya lo gemukan lagi deh. Wah, itu sakit. Itu rasanya pengorbanan saat itu hancur. Tapi saya ngalamin. Akhirnya saya rubah paradigma saya untuk diet. Dalam waktu sekitar 3 atau 4 bulan, saya hampir lupa antara 3 atau 4 bulan saya mulai menjalani diet. Fokus saya, memang saya mau sehat, memang saya mau menurunkan berat badan. Karena waktu saya khotbah, waktu saya kerja, saya main musik, itu cepat banget capeknya. Daripada saya ada penyakit, mending segera saya bertobat. Fokus saya minta sama Tuhan, Tuhan mampu. Akhirnya 3 atau 4 bulan saya turun 20 kilo. Dietnya apa? Enak kok, masih makan enak. Tapi percaya, saya selama menjalani diet itu, saya gak peduli orang mau ngomong saya makin gemuk kah, atau semakin kurus kah, saya gak gemuk. Saya gak peduli, karena fokus saya benar-benar mau menurunkan badan untuk kesehatan saya. Saya rubah cara pandang saya rubah cara fokus saya. Dan itu hasil yang saya dapat. Selebihnya ya bonus. Kalau ada manusia bilang, gini. Kalau pernah waktu itu saya pertama kali khotbah di Glow itu di Dynaplex ya kalau nggak salah. Itu saya masih gemuk sekali itu. Nah, sekarang saya baru mau mulai lagi nih. Kemarin sempat stuck, nggak jalanin lagi, ya nggak naik juga, nggak turun juga. Tapi sekarang mau fokus lagi. Untuk apa? Untuk sehat. Ya seperti bertobat. Kalau kita bertobat sungguh-sungguh tapi untuk manusia, untuk mendapat pujian manusia, tapi kita nggak dapat pujian yang ada, engkau akan balik lagi menjadi manusia yang lama. Apa yang kau perbuat itu bukan untuk Tuhan tapi untuk manusia, gagal, kecewa. Pertobatan bisa berhasil kalau fokusmu itu berubah untuk Tuhan. Pujian dari manusia hanya bonus. Walaupun kita tidak mengharapkan itu, tidak boleh mengharapkan. Itu wajib. Kalau engkau mengharapkan, berarti akan ada efek nantinya apa? Kesombongan. Saya lagi nggak bahas mengenai kesombongan. Ayat yang tadi kata, berbuatlah dengan segenap hati. Passion. Apapun itu engkau perbuat harus dengan segenap hatimu. Pernah gak sering kita dengar kata-kata, bro, lo kalau kerja sesuai passion lo lah. Lo jalankan segala sesuatu sesuai dengan passion lo lah. Dengan apa kata hatimu? Nah, ini kita belajar sama-sama. Apa kata hati? Setuju. Karena kalau kita jalankan dengan hati, segala sesuatu yang disampaikan dari hati pasti akan nyampe ke hati. Artinya apa? Artinya ada kenyamanan dalam menjalankan itu. Tapi pertanyaannya, apa isi hati kita? Tuhankah? Setankah? Pilihannya nggak tahu, masing-masing pribadi, ya tergantung kehidupan kita masing-masing. Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau engkau mau melihat manusia yang baik atau manusia yang enggak, kelihatan kok. Kalau dia murung, kalau dia penuh dengan senyum bahagia, itu pasti hatinya baik.
walaupun ditutup-tutupi dengan senyuman apa, bisa kelihatan kalau hatinya bermasalah. Apalagi cewek, kamu kenapa nggak apa-apa, kamu kenapa nggak apa-apa, giliran cowoknya ya udah kalau nggak apa-apa, oh kamu nggak perhatian, kamu nggak sensitif, ya serba salah. Hati-hati dengan hati, karena hati bisa membuat sakit hati. Apa kata hati? Tapi masalahnya di hatimu saat itu, saat engkau tanya, itu ada Tuhan apa ada setan? Kalau ada Tuhan yang bertata dalam hatimu saat engkau mengikuti kata hatimu, nah, berjalan bersama Tuhan selalu mendatangkan damai sejahtera. Walaupun manusia menutup, Tuhan mampu membukakan. Tapi kalau engkau tanya hatimu saat itu, hatimu sedang remuk, saat lagi sakit hati, lagi apapun, benci dan macam-macam, yang ada apa yang kau perbuat, kegagalan atau kejahatan pasti yang kau buat. Mungkin saat lagi putus, hatimu lagi sakit hati, lagi ini, yang ada pikiran jahat. Engkau, banyak deh rencana-rencana jahat. Tapi kalau engkau putus baik-baik, tapi hatimu ada Tuhan di dalamnya, yang ada keluar kata pengampunan. Balik lagi ke pribadi kita masing-masing. Hidup itu pilihan, amin, percaya. Hidup itu pilihan. Saya berdoa, maupun saya, maupun kamu, dimanapun berada, memiliki hati seperti hati Kristus. Selalu ada doa, pujian, penyembahan setiap hari, siang dan malam. Untuk apa? Untuk Yesus bertata dalam hidupmu. Kalau hatimu hidup, Yesus hidup bernaung dalam hidupmu lewat Roh Kudusnya, maka hidup kita pasti benar. Jalan kita pasti benar. Dan masa depan penuh dengan damai sejahtera terjadi dalam hidup saya dan hidupmu. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ngomong-ngomong mengikuti kata hati, ya saya mau kesaksian. Saya punya travel, saya kerja di travel. Ya bisa dikatakan bos, ya. Bukan sombong, enggak ini nih tolak dalam Yesus, jauhkan daripada kesombongan. Enggak, memang seperti itu. Kerjanya apa? Kerjanya cuma duduk, tanda tangan, lihat karyawan masuk apa ya? Ya gitu-gitu aja lah. Enggak ada tantangan hidup. Rasanya tiap bulan oke, dapat gaji gini-gini oke. Tapi nggak tahu apa yang terjadi. Pada bulan Maret kita tahu pandemi terjadi, jeger. Travel salah satu yang tidur, bahkan tengkurap kalau saya bilang. Kenapa? Siapa yang mau pergi? Masih mau bilang, dalam nama Yesus dengan kuasa Tuhan, walaupun pandemi pasti akan ada tur-tur. Mana ada juga. Iman boleh, tapi pakai hikmat. Dari bulan Maret sampai bulan Oktober atau September, Oktober saya lupa, full saya tidak ada pendapatan, hanya pakai tabungan. Akhirnya satu momen, sebelum passion saya suka masak, saya bisa masak. Yang gak jago sih, cuma bisa masak lah. Dan Tuhan mengaruniai saya ide. Jadi kalau mau nanya ide bisnis, ide apa, saya itu karunia dari Tuhan lah. Saya dulu 10 tahun lalu, 11 tahun lalu, saya bicara sama sahabat saya pingin buka warung Indomie, tapi konsepnya kafe. Warung Indomie tapi konsep kafe. Sahabat saya ketawain, mana bisa lah, orang bisa buat Indomie di rumah dan lain-lain lah. Ya, saya juga cuma sekedar ide, karena saya kan bekerja di travel, jadi susah bagi waktunya. Akhirnya nggak saya jalankan sama sekali, cuma paling buat istri saya atau ada tamu datang ke rumah, saya buatin Indomie saya, walaupun mereka bilang enak, ya udah, nggak terjadi sebuah bisnis. Dan beberapa tahun kemudian, keluarlah kafe-kafe yang menjual Indomie. Waduh. Dan makin besar cabangnya, banyak. Di situ saya rasanya kecewa sama dia sendiri. Dan bahkan jujur sampai detik ini kalau saya ketemu sahabat saya itu, saya selalu diketawain sama dia. Selalu dia, coba lo dulu yang buka.
wah udah banyak cabang pasti. Ya udah, saya pikir bukan jalan Tuhan. Nah itu, kalau cuma sekedar ide tapi nggak dijalankan, sama aja nol. Iman tanpa perbuatan mati. Passion saya mau melangkah, hati saya udah bilang, tapi berat untuk melangkah, untuk membuka itu. Tiba-tiba terjadi teng. Akhirnya yang suatu yang saya andalkan, yaitu travel saya, tiarap. Akhirnya saya sama istri mulai berdoa, minta sama Tuhan, kata hati sih ada, coba buka tempat makan, coba gini-gini. Cuma nggak pede. Ya karena banyak kan sekarang kan kemasannya bagus-bagus rasanya. Tapi kata hati tanpa saya perbuat sama aja mati. Akhirnya saya bergumul sama Tuhan. Tuhan, kalau memang ini benar, apa kata Tuhan di hati saya yang Tuhan taruh sama istri saya mau melangkah dalam nama Tuhan Yesus. Walaupun gimana caranya, bener-bener nol sama sekali, nggak tahu. Saya juga nggak punya teman yang punya kafe, jadi saya nggak bisa nanya-nanya. Bener-bener nol, udah melangkah aja, jalan. Oke, saya sama istri saya mulai waktu itu buka online kalau nggak salah. Puji Tuhan, ya ada pesanan, tapi nggak signifikan lah, naik turun lah. Pas lagi lebaran rame, pas lagi Natalan rame, selebihnya ya biasa aja sih. Akhirnya ya udah, kata hati lagi, tanya Tuhan. Tuhan taruh di saya untuk saya buat tempat makan. Saya sempat bergumul sama Tuhan. Tuhan, saya nggak ngerti sama sekali F&B ini, saya nggak tahu apa-apa, saya nol sama sekali. Udah, Tuhan bukakan aja. Saya melangkah dengan iman. Apa kata hati saya? Saya minta, saya renovasi, walaupun bukan tempat yang besar. Sudah tempat udah mau jadi, jujur masih bingung menunya menu apa. Karena makanan yang saya biasa masak di rumah, saya masak spaghetti, saya masak pizza, makanan western gitu, nggak mungkin saya bisa jual di tempat saya karena wilayah saya ya kurang mumpuni lah untuk makanan-makanan seperti itu. Saya doa lagi sama Tuhan. Bahkan H-2 tempat makan saya buka, saya masih belum bisa menentukan menunya apa. Bahkan sempat diundur lagi. Karena Tuhan taruh, ya udah buat ini. Saya suka ngopi, ya udah coba kopi. Wah, itu karena bukan officially coffee shop, jadi saya harus butuh biji kopi yang khusus untuk bikin kopi susu, bikin espresso, bikin flat white, bikin cappuccino yang semuanya bisa ngeblend, semuanya bisa enak. Wah, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan bukakan, saat itu Tuhan benar-benar bukakan. Ini, kamu cari ke toko ini, kamu ini gini. Masak nih, tiba-tiba ini jujur. Masakan saya tiba-tiba Tuhan kayak bukakan, ini resepnya, tak. Saya lakuin aja. Saya nggak nonton YouTube sama istri saya. Udah, coba aja. Ya puji Tuhan kalau secara manusia lagi masa pandemi seperti ini. Apalagi pas saya buka tuh lagi PSBB juga. Apalagi sekarang lagi PSBB ketat ya. Wah tuh rasanya, aduh ini bener gak sih kata Tuhan, apa cuma emosi saya sesaat? Berdoa lagi sama istri. Dan puji Tuhan, baru sebulan tempat makan saya, omset yang saya dapat, waduh, secara manusia jujur tidak mungkin. Bahkan itu bisa jauh lebih besar dari waktu saya kerja yang katanya sebagai bos itu. Kenapa? Karena saya bekerja dengan apa kata hati saya, yaitu apa kata hati Tuhan. Saya mau berubah yang dulunya cuma duduk tanda tangan, gak terlibat apa-apa. Sekarang bener-bener nyapu sendiri, ngepel sendiri, masak sendiri, pokoknya semua ngelakuin sendiri. Dan Tuhan tambahkan berkali-kali lipat. Bahkan istri saya juga kerja di satu tempat yang sesuai passion dia, diberkati Tuhan. Wah dahsyat kalau bukan karena Tuhan. Kenapa? Awal mulanya saya punya tanggungan, yaitu saya punya istri, saya punya anak yang sekolah, saya punya ada mbak yang ngebantu saya harus menggaji mereka, saya harus memberikan sesuatu yang terbaik bagi mereka. Dan itu yang membuat saya sadar saya mau berubah. Saya tidak mau menjadi pribadi yang manja lagi. Saya mau kerja keras lebih lagi. Kalau dulu saya kerja, sekarang harus kerja keras di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saya jalan sama Tuhan pasti berhasil. Ada beban tanggung jawab di pundak saya serahkan sama Tuhan. Waktu saya renov tempat itu, jujur ada banyak yang datang, ini nggak salah lagi pandemi begini buka tempat makan dan lain-lain.
Manusia boleh bilang, wah ini mana kliennya mana. Jujur tempat saya sebenarnya bukan ramai karyawan. Ada aja Tuhan kirim. Dan yang bikin buat saya bangga, ini suara Tuhan. Saya nggak belajar barista, saya nggak belajar ini. Tapi ada beberapa yang punya coffee shop datang ke tempat saya, nyobain makanan minuman saya. Mereka bilang, ini enak. Saya tidak ada satu hal untuk menyombongkan diri saya. Kenapa? Karena saya sama istri tahu, kami gak belajar, kami gak nonton YouTube, kami minta sama Tuhan, itu semua dari Tuhan. Kalau kita berbuat sesuatu untuk Tuhan, tidak ada akan kata sombong. Karena apa? Karena kau tahu semua itu ada datangnya daripada Tuhan. Dan Tuhan memberkati, puji Tuhan. Jelas Kitchen mulai berjalan. Ya ada aja sepi rame. Tapi setiap minggu kita tutup setiap minggu. Terus saya lihat, wah Tuhan Yesus dahsyat. Kenapa saya mau melakukan ini? Untuk kemuliaan Tuhan. Apa hubungannya? Saya pendeta. Saya sering share ke orang tua, anak muda, atau orang yang sering ketemu saya. Saya selalu bilang, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus selalu memberkatimu. Tuhan Yesus sumber berkat, sumber mujizat, dan lain-lain. Saat saya bicara seperti itu, saya pribadi mau mengalaminya. Saya bukan sekedar pandai bicara Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus memberkatimu, tapi Tuhan Yesus gak baik sama saya, tapi Tuhan Yesus tidak memberkati saya. Kata berkat bukan lewat ucapan, tapi ada bukti fisik. Itu saya mau. Tuhan, kalau saya berkata Engkau baik, memang benar-benar Engkau baik dalam hidupku. Oleh karena itu saya akan saksikan bahwa Tuhan Yesus baik. Karena apa? Ada bentuk fisik yang saya alami, yaitu berkat Tuhan. Memang banyak bilang berkat Tuhan bukan secara materi saja. Benar. Tapi Allah saya bukan hanya memberi kesehatan, tapi Dia bisa memberikan materi yang baik. Itu Allah saya. Saya harus ada buktinya dulu, baru saya bisa memberikan yang terbaik. Baru saya bisa bersaksi, ini loh dari Tuhan. Kita harus menjadi dampak. Percaya, kalau engkau mindsetmu sudah berubah, engkau menjalankan segala sesuatu dengan passionmu, dengan apa kata hatimu, yaitu kata hati Tuhan. Dan saat engkau berhasil, udah otomatis hidupmu pasti menjadi dampak bagi banyak orang. Banyak orang melamar ke tempat saya. Banyak orang yang minta, gimana gini, minta belajar yang notabene saya bukan koki, saya bukan ini. Tapi saya senang saya bisa berbagi. Dan di saat mereka makan hidangan saya, mereka suka, mereka bersaksi, wah ini enak, wah ini gini. Wah, itu benar. Itu hidup saya bersama istri. Sekadar itu aja udah, menurut saya udah menjadi dampak yang baik. Kalau Tuhan yang sama bisa membukakan pintu yang tertutup bagi saya, yang manusia tutup, yang secara dunia ini tertutup, bisa dibukakan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan yang sama bisa melakukan hal yang lebih dahsyat lagi bagi hidupmu. Amin. Yesaya 41 ayat ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong kau. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Di saat kau berjalan, pasti ada rasa takut, pasti ada rasa khawatir. Tapi percayalah, Tuhan kita tidak membiarkan kau jatuh tergeletak. Kalau seakan-akan kau jatuh, Tuhan mengangkat kau dengan tangan kanannya. Bukan hanya kau bukan saja Tuhan mengangkat, tapi membawamu kepada kemenangan. Kalau kita bisa merubah paradigma kita, apa yang kita lakukan semuanya itu untuk Tuhan. Percayalah, Tuhan akan melakukan yang jauh lebih besar, yang jauh lebih dahsyat dari apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Oleh karena itu, berkat bangsa-bangsa, berkat kekayaan orang fasik, berkat dari seberang lautan, boleh mengalir, memberkati hidup saya dan hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita tutup firman ini, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biar firman yang kami dengar ini Tuhan boleh merubah paradigma kami untuk apa yang kami lakukan dalam hidup kami
Apa katamu akan kami lakukan. Ubah kami, ubah paradigma kami, ubah fokus kami. Sehingga kalau kami mau berubah dalam segala aspek hidup kami mau berubah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sehingga saat kami menjadi pribadi yang baik, saat kami mendapatkan hasil yang baik, nama-Mu dimuliakan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih, hamba berdoa, biar segala yang lemah dikuatkan, biar sakit disembuhkan, mujizat demi mujizat terus terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami sebagai anak-anak muda maupun terlibat dalam gereja Glow Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mujizat-Mu nyata, jadikan kami seorang anak muda ya seperti anak panah yang siap diempaskan dan tepat pada sasaran Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa Tuhan untuk Glow United Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, tim pengembalaannya diberkati Tuhan Yesus, menjadi wadah bagi kebangkitan anak-anak muda Tuhan, jiwa-jiwa mereka semakin dimenangkan, berikan kekuatan bagi para pengerja Tuhan, biar rohnya terus menyala-nyala dan terus melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami akhiri, kami siap menerima berkat-Mu. Mari kita angkat tangan kita, terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa di surga, melalui tunggal Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan yang indah, yang manis bersama dengan Roh Kudus, boleh memberkati kita, menyertai kita, mulai pada hari ini dan sampai kedatangan Tuhan yang kedua, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari kita yang telah diberkati Tuhan sama-sama katakan, Happy Sunday, God bless you. See ya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Happy Sunday, God bless you.